Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Abdullah bin Ummi Maktum adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang termasuk golongan muhajirin yang buta. Karena dialah Nabi Muhammad mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sewaktu Nabi Muhammad berbicara dengan para pembesar Quraisy dengan harapan mereka bisa memeluk Islam. Pada kondisi itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi SAW. Dia berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya. Dan tahukah engkau, barangkali dia ingin menyucikan dirinya, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka engkau memberi perhatian kepadanya. Abdullah bin Ummi Maktum berasal dari suku Quraisy yang masih memiliki hubungan saudara dengan Khadijah binti Khuwailid. Iblis sangat takut kepada Ummu Maktum karena keistiqomahannya dalam menjalankan sholat 5 waktu. Abdullah bin Ummu Maktum patut diteladani dengan sikapnya yang istiqomah menjalankan sholat di masjid walau kedua matanya buta. Di usia senjanya, ia pernah meminta kepada Rasulullah agar diperbolehkan sholat 5 waktu di rumah karena kekurangan fisiknya. Wahai Rasulullah, saya lelaki buta, rumah jauh dari masjid, dan tak memiliki penuntun jalan yang layak. Apakah saya memiliki keringanan untuk menjalankan sholat di rumah? Rasulullah SAW berkata, iya. Awalnya Rasulullah memang mengizinkan Abdullah bin Ummi Maktum untuk sholat di rumah. Namun ia kemudian pergi keluar dan tak lama dipanggil kembali oleh Rasulullah. Rasul pun bertanya, apakah engkau mendengar panggilan untuk sholat? Ya Rasulullah, saya masih mendengarnya. Kalau begitu, engkau tetap harus hadir di masjid, sholat berjamaah bersama dengan kami. Mendengar jawaban Rasul, maka Abdullah bin Ummi Maktum pun tetap istiqomah menjalankan sholat 5 waktu berjamaah dan di masjid. Sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdullah bin Ummi Maktum yang tidak dapat melihat tiap kali mendengar azan berkumandang berjalan dengan hati-hati menyambut panggilannya meskipun dalam kondisi gelap seperti halnya saat Isya maupun subuh. Hingga suatu ketika Abdullah bin Ummi Maktum tersandung sebuah batu lalu terjatuh. Darahnya mengalir di wajah, namun ia kembali bangkit seraya mengusap darah yang mengalir di wajahnya. Sejak saat itu, ada seorang laki-laki yang dengan ramah selalu menjemput dan menuntun Abdullah bin Ummi Maktum pergi ke masjid setiap waktu sholat tiba. Kemudian laki-laki itu mengantarkannya kembali ke rumah. Ternyata laki-laki asing itu melakukan hal ini setiap hari, hingga suatu hari Abdullah bin Ummi Maktum menanyakan nama dan asal lelaki itu. Kemudian lelaki itu menjawab, tak perlu kau tahu namaku dan jangan kau mendoakanku, karena sesungguhnya aku ini adalah iblis. Abdullah bin Ummi Maktum pun kaget mendengarnya. Bagaimana mungkin kau selalu mengantarku ke masjid, sedangkan pekerjaanmu adalah menghalangi orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iblis menjawab, ingatkah saat kau berjalan untuk sholat subuh ke masjid, lalu kau terjatuh sehingga wajahmu terluka parah? Saat itu aku mendengar para malaikat berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni setengah dosamu. Aku khawatir jika kau tersandung lagi, maka setengah dosamu yang lain akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku terpaksa mengantarmu ke masjid. Rasulullah SAW bersabda, salat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama itu. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama itu. Oleh karena itu, umat Islam wajib mendirikan salat guna memperkokoh tiang agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.